Jadi gerakan-gerakan toleransi ini bukan hanya sebagai kegiatan-kegiatan yang rutin mengumpulkan banyak manusia, tetapi harus bermanfaat bagi banyaknya manusia di sekitar kita. Salah satu cara membangunnya adalah jangan lihat apa yang sudah atau belum dilakukan orang lain, tetapilah lihat apa yang sudah dan belum dilakukan oleh diri sendiri. Terus menghidupkan kehidupan karena kita akan menyala ketika kita bersama-sama dalam perbedaan. Terima kasih. Menyala Bante. Menyala abangku. Menyala. Wah, ini Bante tuh jago banget bolak-balik kata. Curiga beliau ini dulu adalah anak senja kayaknya ya. Enggak. Ya, apa? Kalau saya kan akuntansi. Apa itu? Aku mantan yang tak perlu kau tangisi. Kan? Agar medsos kita itu isinya bukan hanya hal-hal yang memicu ketersinggungan, tapi justru memacu persatuan di antara kita di tengah perbedaan. Itu PR kita. Luar biasa, tepuk tangan dulu buat Habib Ja'far. Sekarang paham kan kenapa beliau tuh wiridnya panjang. Bisa bijaksana, bijak sini kayak tadi. Itu satu wirid. Tadi itu quote soal Alfamart itu dapetnya pas habis tahajud ya kan? Itu dia, iya. Nggak biasa apa, sebagai mayoritas tuh kayak, wah harus bagus nih. Kalau enggak umat kabur nih. Enggak, padahal sebenarnya lagi itu perbandingannya beda. Istri pertama sama istri kedua katanya. Aduh. Itu obrolan di belakang, jangan dibawa ke sini. Ini sebenarnya tadi panitia udah bilang jangan lama-lama closingnya, jangan lama. Karena kejadiannya bakal gini nih, kalau mereka udah megang mic ini nggak selesai-selesai soalnya. Saya sarankan Bapak Pendeta Jeki Manuputi dan Pak Chandra dan lainnya sebenarnya pulang aja karena ini nggak bakal selesai sampai besok masih di sini. Dan tetap jangan pernah berhenti, ya berhentilah mengutuk kegelapan, nyalain aja tuh lilin kita. Jadi walaupun kecil kita bisa tetap menerangi kegelapan itu sendiri, gitu. Wow. Emang cocok ya jadi wakil rakyat emang nih. Harus maju kayak ada nih. Tapi udah kayak Gen Z soalnya. Ya. Butuh validasi. Dari tadi minta pengakuan. Di sini saya selalu ingat yang dikatakan Gus Dur ya. Kalau mau menumbuhkan keberagaman itu kita bukan mulai dari yang berbeda. Tapi mulai dari yang sama. Yang sama itu ya ini perasaan hidup sebagai manusia Indonesia yang saling menghormati, saling menghargai, saling mencintai. Terima kasih. Mantap. Kapan itu Gus Dur ngomong gitu? Kok saya nggak inget ya? Iya ada. Pas kamu masih kecil. Saya ingetnya itu kata-kata Gus Dur itu ya. Saya juga teringat kata-kata Gus Dur. Wah. Ya itu, baru itu beliau bilang, bangun tidur aja ya. Kurang siapa? Kurang siapa? Kurang siapa? Habib. Coba dipanggil bareng-bareng. Habib ya. 1, 2, 3. Habib. Mana Habibnya? Enggak dongkol juga. Oke. Mbak Inayah mau start? Mbak Inayah mau ngobrol lagi? Mbak Inayah mau ngobrol lagi? Oh iya. Boleh. Berarti ini masih closing statement aja sih Mbak. Closing statement. Enggak tahu Habib masih lama enggak ya? Enggak tahu. Makanya. Mbak, Habib masih lama? Oke, ini kita tinggal nunggu Habib aja. Kebetulan ini pas jam maghrib biasanya Habib itu wiridnya agak panjang ya. Khusus gini, soalnya Habib ini lagi 40 hari wirid panjang supaya bisa kawin lagi. Nah, jadi ini lagi agak panjang ininya. Kita panggil aja, Beb. Panjang, sudah Nah, hadir. ini dia nih, hanya nongol juga. Udah wirid apa aja, Beb? Tadi saya mendoakan semoga Bante cepat login. Oke, jadi karena udah kumpul semua kita tutup ya. Aduh, buka dong. Oh enggak, berbuka. Buka. Tapi ini emang udah selesai. Oh, udah jadi selesai. ini sebenarnya tinggal closing aja. Kita mau minta closing statement. Terserah mulai dari mana dulu nih? Mau mulai dari yang, oh ini dulu, dari sini dulu ya. Minoritas adalah prioritas. Ya, ini yang situ yang terakhir. Karena biar gimana pun kan memang Yesus dulu daripada Muhammad, ya kan? Oh iya, Jadi, betul. dimulai. Dan kebetulan ini acara kan karena menyambut Paus kan. Iya. Jadi dia tuan rumahnya. Iya, mungkin closingnya gimana Mas Yudit? Ini harapannya nih, buat festival toleransi, buat toleransi di Indonesia, buat
buat kemerdekaan beridentitas di Indonesia, harapannya apa? Sebenarnya nanti dari sini nih, besok nih, begitu udah kukut-kukut, pengennya gimana sih? Biar tetap Indonesia toleran. Ya, saya sih berharap semoga semua yang terlibat di acara ini bisa melanjutkan di komunitasnya masing-masing dengan memanfaatkan lingkaran pengaruh mereka masing-masing, sehingga apa yang kita perjuangkan bersama ini nggak cuma berhenti sampai di sini. Saya selalu ingat yang dikatakan Gus Dur ya, kalau mau menumbuhkan keberagaman itu kita bukan mulai dari yang berbeda, tapi mulai dari yang sama. Yang sama itu ya ini perasaan hidup sebagai manusia Indonesia yang saling menghormati, saling menghargai, saling mencintai. Terima kasih. Mantap. Kapan itu Gus Dur ngomong gitu? Kok saya nggak inget ya? Iya ada. Pas kamu masih kecil. Saya ingetnya itu kata-kata Gus Dur itu ya. Saya juga teringat kata-kata Gus Dur. Wah. Ya baru itu beliau bilang, bangun tidur aja ya banget. Gitu. Waktu itu kalau sebenarnya ada tuh satu quote dari Gus Dur. Gus Dur tuh pernah bilang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya kan pernah kan pasti. Benar. Sudah. Yang paling saya ingat gitu aja kok repot. Oh iya. Oke, Mang Kristan, Siap. silakan. Iya, pertama saya ingin ucapkan terima kasih terhadap teman-teman yang di sini. Yang di sini pastinya yang hadir, saya pikir paradigma berpikirnya jelas. Ada keyword sebenarnya dalam toleransi itu. Bagaimana kalau dalam perspektif saya itu kita memandang yang tadi terpaksa minoritas itu tadi. Saya berharap dengan adanya acara ini bahwa paradigma baru kita menjadi anak-anak Indonesia yaitu tadi paradigma bagaimana kita berpikir memperlakukan teman-teman kita yang dalam tanda petik lagi minoritas, tapi justru saya tadi buat analogi bagaimana kita memperlakukannya seperti kita ketika berhadapan dengan teman-teman kita yang disabilitas. Jadi ketersediaan, pengakuan, hak-hak mereka justru lebih diutamakan. Saya melihat itu yang terjadi pada Piagam Madinah. Kalau saya lihat dari perspektif agama Islam. Kalau itu bisa dirubah paradigmanya, maka saya yakin bahwa apa yang dicita-citakan para founding parents kita di sini, menjadikan Indonesia yang betul-betul menjadi contoh, teladan, paragon. Dan ini hari ini sebenarnya sudah cukup terbukti, misalnya dengan kedatangan Paus tadi relasinya ke situ, bahwa ada trust, bahwa Indonesia bisa menjadi sebenarnya contoh yang baik bagi negara-negara yang lain. Karena kita tahu, banyak di negara-negara lain yang gak beragam kayak kita tapi ribut terus. Lebih parah ributnya, lebih parah bunuh-bunuhannya misalnya. Tapi kita justru yang sangat-sangat majemuk, tapi kita masih bisa menjaga itu dengan baik. Nah butuh orang-orang yang punya komitmen kuat, komitmen besar, dan sustainable untuk menjaga ini semua. Dan tetap jangan pernah berhenti, ya berhentilah mengutuk kegelapan. Nyalain aja tuh lilin kita. Jadi walaupun kecil, kita bisa tetap menerangi kegelapan itu sendiri. Gitu. Wow. Emang cocoknya jadi wakil rakyat emang nih. Harus maju kayak pilkada nih. Tapi udah kayak Gen Z soalnya. Ya. Butuh validasi. Dari tadi minta pengakuan. Mungkin harus tambah nama nanti ya. Monggo Bante. Ya, kalau dari saya sih gerakan-gerakan positif seperti ini bukan hanya sebagai wacana ataupun rencana saja, tetapi harus dimanfaatkan dalam tindakan-tindakan nyata keseharian. Jadi kita tidak bisa menuntut orang lain untuk berubah. Ketika toleransi ini salah satu cara membangunnya adalah jangan lihat apa yang sudah atau belum dilakukan orang lain, tetapilah lihat apa yang sudah dan belum dilakukan oleh diri sendiri. Jadi jadilah penggerak toleransi itu sendiri, karena untuk perjuangan toleransi kita tidak cukup hanya sebagai penggertak, tetapi kita harus menjadi penggerak itu sendiri. Kita juga harus menjadi pelaku itu sendiri. Ketika kita benar-benar optimis untuk menjalankan hal itu, tidak ada perjuangan yang tidak mendapatkan hasil yang positif. Karena segala sesuatu yang kita mulai dari pikiran yang baik, maka hasilnya akan baik-baik saja. Jadi teruslah perjuangkan sesuatu hal yang bermanfaat bagi diri sendiri dan orang lain, karena jadilah hidup ini untuk bermanfaat bagi manusia
lainnya, bukan memanfaatkan manusia lainnya untuk kita bertahan hidup. Intinya, jadilah manusia yang bukan hanya sekedar berkembang biak, tetapi kita harus berkembang baik. Jadilah kita yang bermanfaat, bukan hanya sekedar memanfaatkan. Jadi gerakan-gerakan toleransi ini bukan hanya sebagai kegiatan-kegiatan yang rutin mengumpulkan banyak manusia, tetapi harus bermanfaat bagi banyaknya manusia di sekitar kita. Jangan takut melangkah, yang terpenting langkah kita tidak menakutkan orang lain. Terus menghidupkan kehidupan, karena kita akan menyala ketika kita bersama-sama dalam perbedaan. Terima kasih. Menyala Bante. Menyala abangku. Menyala. Ini Bante tuh jago banget bolak-balik kata. Curiga beliau ini dulu adalah anak senja kayaknya ya. Enggak. Ya, apa? Kalau saya kan akuntansi. Apa itu? Aku mantan yang tak perlu kau tangisi. Kan? Wow, iya. Bante. Tapi tentu kita sepakat sama Bante ya. Jangan mempertanyakan apa yang sudah dilakukan oleh orang lain. Pertanyakanlah apa yang sudah dilakukan oleh negara, oke? Wow. Beb, mau nutup Ya, Beb? aku nutupnya gini lah. Bahwa betapa pentingnya acara-acara seperti ini adalah ketika ada satu saja orang yang tidak toleran, maka itu akan bisa mengancam sendi-sendi kehidupan berbangsa kita. Karena itu acara-acara seperti ini menjadi sangat penting. Perjuangan toleransi itu adalah perjuangan yang panjang, berliku, dan berat. Karena kalau satu aja orang nggak toleran, maka itu akan bisa melakukan tindak terorisme yang akan menghancurkan sendi-sendi ekonomi, kebangsaan, bahkan citra politik kita di mata dunia. Satu aja orang intoleran kemudian melakukan tindakan intoleransi apalagi terorisme. Dan karena itu ini adalah kerja yang besar, kerja yang panjang, kerja yang menantang, dan kerja yang berat. Namun percayalah bahwa tidak ada makhluk bernama manusia di muka bumi ini yang tidak diciptakan dengan cinta. Karena tidak ada tuh bayi yang bertengkar karena satunya Islam, satunya Kristen tuh. Gak ada bayi bertengkar karena satu Batak, satu Madura tuh. Karena satu wajahnya hitam, satu wajahnya putih, gak ada. Karena cinta itu diciptakan oleh manusia, benci itu diajarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Karena itu sebenarnya Tuhan telah menciptakan cinta pada diri kita. Tugas kita hanya menjaga cinta itu agar tidak dikoyak-koyak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Karena itu ini bukan akhir, tapi ini justru titik awal bagi kita untuk bikin apa aja. Yang paling mudah adalah setiap kita pulang ke rumah kita masing-masing, pasti tidak jauh dari rumah kita ada prasasti toleransi. Dimanapun kita tinggal, tidak jauh dari tempat kita tinggal, pasti ada prasasti tentang toleransi. Yang paling sederhana, mungkin tidak jauh dari rumah kita ada Indomaret dan Alfamart itu berdampingan. Itu kan toleransi sekali ya, tinggal kita foto, kita share. Yang beda pendapatan aja bisa berdampingan, apalagi yang cuma beda pendapat gitu. Ngapain sih tengkar padahal gak ada pendapatannya gitu. Atau kita foto dengan teman kita yang berbeda agama kemudian di-share. Artinya setiap kita pulang pasti ada prasasti toleransi. Karena dimanapun kita berpijak di Indonesia, di sana ada jejak toleransi. Nah tugas kita ngefotoin, ngevideoin, atau nyeritain itu di medsos, agar medsos kita itu isinya bukan hanya hal-hal yang memicu ketersinggungan, tapi justru memacu persatuan di antara kita di tengah perbedaan. Itu PR kita. Luar biasa, tepuk tangan dulu buat Habib Ja'far. Sekarang paham kan kenapa beliau tuh wiridnya panjang, bisa bijaksana, bijaksini kayak tadi itu berkat wirid. Tadi itu quote soal Alfamart itu dapetnya pas habis tahajud ya kan? Itu dia, iya. Nggak biasa apa sebagai mayoritas tuh kayak wah harus bagus nih. Kalau nggak umat kabur nih. Enggak, padahal sebenarnya lagi itu perbandingannya beda. Istri pertama sama istri kedua katanya. Aduh. Itu obrolan di belakang, jangan dibawa ke sini. Ini sebenarnya tadi panitia udah bilang jangan lama-lama closingnya, jangan lama. Karena kejadiannya bakal gini nih, kalau mereka udah megang mic ini nggak selesai-selesai soalnya.
Saya sarankan Bapak Pendeta Jeki Manuputi dan Pak Chandra dan lainnya sebenarnya pulang aja karena ini nggak bakal selesai sampai besok masih di sini. Oke. Nah itu tadi diskusi kita hari ini ya, panel kita, dan tapi tentunya yang paling penting adalah toleransi itu bukan hanya diskusi, toleransi bukan tidak boleh berhenti hanya di panggung. Paling bisa kita lakukan adalah toleransi dia harus ada dalam tindakan nyata sehari-hari. Bapak, Ibu, kakak semuanya, adik-adik, kita lagi dalam kondisi banyak banget ngadepin krisis, entah itu krisis pangan misalnya, beras yang banyak nggak muncul, entah mungkin karena habis dipakai bansos, saya nggak tahu gitu ya, atau misalnya karena memang ada climate change gitu, yang kemudian impact-nya adalah adanya begitu banyak krisis lingkungan, krisis pangan, krisis apapun. Hari ini mungkin kalau tadi Bang Kristan udah menggebu-gebu ngomongin soal dinasti gitu misalnya ya, sebagai nepo baby yang lagi membangun dinasti, saya sih nggak terlalu setuju. Saya lebih setuju dengan action value tentunya gitu. Kayaknya temanya udah bukan toleransi nih ya. Saya nggak butuh kayaknya. Bukan. Tetap ada toleransi. Artinya apa? Kita hari ini lagi dalam krisis yang besar. Ada banyak hal yang perlu kita selesaikan. Dan tidak bisa kita selesaikan selain kita semua bekerja sama. Dan kerjasama itu akan menjadi kuat kalau kita gunakan point of view masing-masing, kekuatan kita masing-masing, perbedaan kita masing-masing untuk saling support, menemukan solusi-solusi untuk masa depan Indonesia sendiri. Kita seringkali berantem atas nama Tuhan, padahal kita suka lupa. Jalan menuju ketuhanan hanya bisa dicapai lewat kemanusiaan. Itu saja, semoga kita makin saling mengenal, karena ingat, tanpa mengenal kita nggak bisa ceng-cengan, ya kan? Saya tutup diskusi malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Selamat malam. Malam.